Selamat datang para calon prostodontis di program studi pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Paling mendasar dalam bidang prostodonsia itu adalah merehabilitasi kehilangan gigi baik sebagian maupun yang lengkap dengan gigi tiruan sebagian maupun dengan gigi tiruan lengkap, dan menggantikan bagian wajah yang hilang seperti mata, telinga, hidung, batok kepala yang hilang dengan suatu protesa tiruan yang dapat merehabilitasi fungsi pengunyahan, bicara, penampilan pasien sehingga pasien mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Di prostodontik itu ada pasien kena cancer, hidungnya hilang. Dia bilang ke saya pengen supaya cucu saya itu tidak takut melihat saya. Jadi waktu saya praktek pribadi di tempat klinik saya itu banyak banget kasus-kasus orang yang kehilangan gigi. Gimana sih caranya supaya pasien tuh nyaman pakai sesuatu hal yang berdasing dalam rongga mulut? Prosto itu tidak semudah yang saya bayangkan, tidak hanya mencetak lalu dikirim ke lab. Kenapa saya masuk prosto itu harus pakai spesialis? Bukankah prosto itu tinggal dicetak, masukin lab, selesai? Nah, itu pandangan-pandangan seperti itu yang kadang-kadang mengganggu, bahwa dianggap gigi tiruan yang notabene lepasan itu dianggap sederhana. Artinya ya cetak saja nanti lab menyelesaikan, tapi tidak sesederhana itu. Bahwa yang namanya gigi tiruan sebagian lepasan satu gigi pun itu tidak asal-asalan buat nyaman. Saya harus meningkatkan kemampuan saya karena tuntutan keadaan dan tuntutan zaman dan tuntutan teknologi. Karena ilmu itu akan berkembang terus. Kalau saya stuck di situ, saya akan out of date, ketinggalan zaman. Sampai saat ini, spesialis prostodonsia di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas. Baru ada 6 universitas yang menyediakan pendidikan spesialisasi prostodonsia di Indonesia. Dan salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Kita mempunyai keunggulan yang sangat bagus dalam bidang penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, pendidikan, dan pelayanan pada pasien. Kemudian kita juga mempunyai hubungan kerjasama yang bagus dengan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, dan juga kita merupakan pionir dalam bidang iklan. Tenaga pengajar yang ada terdiri daripada profesor, doktor, spesialis prostodonsia konsultan, serta tenaga-tenaga ahli lainnya. Sebagai residen ataupun kita sedang belajar, mestinya lebih aktif. Apa sih yang mau kita dapat dari sini? Di mana saat itu kita punya fasilitator, yaitu staf-staf pengajar di sini yang notabene tentunya pengalaman dan jam terbangnya di klinik sudah tidak diragukan lagi gitu. Dalam proses pembelajarannya kita lebih banyak berdiskusi sesama residen yang sudah merupakan dokter juga, dan diskusi bersama dosen dari kasus-kasus yang sudah kita dapatkan. Spesialis itu paling isinya cuma 7 orang satu kelas, jadi biasa kita lebih ceritain kasus sih, kayak misalnya dulu saya waktu praktek kasus saya kayak gini dok, sebaiknya pakai apa ya gitu. Prostodontik itu relatif singkat, cuma 5 semester. Dengan demikian saya bisa meningkatkan kemampuan dan skill saya, tapi pekerjaan kedinasan saya di rumah sakit juga tidak terganggu. Sering kan kita nyepelekan kasus, wah ini kasus gigi, gitu aja lah, gampang nanti serahkan ke dental lab. Nah, konsep itu yang karena kita kurang tahu persis apa sih sebenarnya kasus yang kita hadapi. Tapi dengan nanti belajar di prostodonsia, terutama di FKG UGM, saya yakinlah pandangan-pandangan seperti itu Anda akan lebih berhati-hati lagi untuk melihat sebuah kasus. Dari prostodontik itu yang saya lihat
hasil itu bisa langsung kita rasakan, dan si pasien juga langsung bisa merasakan hasilnya dari apa yang kita kerjakan. Saya datang ke sini membuat gigi palsu, gigi atas sama bawah, karena gigi saya sudah nggak ada semua. Dan itu bermanfaat sekali untuk saya karena waktu belum pakai gigi palsu, saya makan tidak enak rasanya. Setelah pakai gigi palsu, untuk makan enak, terus wajah juga agak berlainan daripada yang tidak pakai gigi palsu, yang mana kalau ompong gitu kan kayak malah. Sekarang pakai gigi palsu ya tetangga sama suami saya ya bilang aduh cantik. Kalau dulu kan giginya hilang, di bawah ini geraham yang di bawah ini hilang, dan itu kalau ketawa pasti nggak lepas ketawanya. Dan sekarang kan udah bisa lihat sendiri kan hasilnya, itu tuh benar-benar memuaskan banget. Dan dulu itu karena di sini masih sisa-sisa akar, itu menyebabkan bau mulut yang nggak enak banget, dan sekarang tuh udah nggak ada lagi setelah perawatan pemasangan gigi cekap. Saya pernah punya pasien yang berumur di atas 80 tahun, tidak punya gigi, katanya pengen bisa bicara dengan jelas. Si pasien dengan bangga gitu, dia langsung bilang ke saya, "Pak dokter, saya sekarang sudah bisa bilang pager." Nah, itu momen seperti itu antara bangga dan terharu. Bagi saya ya prostodontia ya hidup saya. Jelas itu hidup saya kan. Nama di belakang kita sebagai spesialis prosto itu kan cuma tempelan. Artinya kalau apa yang kita lakukan itu tidak mencerminkan apa yang sudah kita dapat, itu juga akan menimbulkan kekecewaan dari pasien. Dari wajah yang menakutkan menjadi wajah yang menarik dan tidak terlihat tiruannya. Jadi seperti orang yang normal. Jadi pasien itu nanti dia mempunyai harapan hidup yang lebih tinggi, kemudian dia mempunyai percaya diri sehingga dapat bekerja sehari-hari dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Adanya pendidikan dokter gigi spesialis prostodontia ini diharapkan dapat mempersiapkan spesialis prostodontia yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia.